Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim. Bapak dan ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Pada siang hari ini, pada saat ini kita semua ada dalam keadaan mendapatkan kesempatan yang istimewa, karena hari ini kita akan berbincang tentang dua tema utama, yaitu sehat dan sejahtera. Sehat dan sejahtera menjadi paket kuliah program kita, ya, program S2. Perkenalkan, nama saya Jiwan. Ya, saya adalah konsultan dari satu produk yang hari ini menjadi heboh. Hari ini menjadi pembicaraan, menjadi trend topik. Kenapa? Karena produk ini bicara. Bagaimana dia bicara? Ketika produk ini dikonsumsi, ternyata banyak orang yang bercerita. Dikonsumsi, banyak orang yang bercerita. Yang sakit merasakan perubahan atas penyakitnya, berangsur sembuh. Bahkan sampai penyakit yang sampai level tertinggi, yaitu semacam penyakit stroke atau lumpuh. Yang mereka sudah tidak bisa bergerak, mereka sekarang bisa berjalan lagi. Mereka yang sudah putus asa harus berobat ke rumah sakit, harus membayar biaya yang mahal. Pasang ring karena masalah jantung, peredaran darahnya. Bahkan sampai harus mendapatkan terapi, kemoterapi untuk kanker pada paru-parunya. Ternyata Allah berikan jalan. Dan akhirnya kita jumpa dengan pasien-pasien yang bercerita. Akhirnya mereka kemudian batal atau tidak jadi, harus mengeluarkan biaya yang mahal. Dengan apa? Dengan diberikan treatment BMAX Sinergi. Nah, Bapak dan Ibu, ada apa dengan BMAX Sinergi ini? Sesuai dengan namanya, B, M-A-X-X, B-Max. B menjadi max, maksimum. Dengan apa? X-nya 2 ya. Nah, apa X yang kedua? X-nya adalah ini yang kita bahas. X. Sesuatu yang istimewa yang ada pada BMAX. Nah, Bapak dan Ibu, apa yang ada dalam BMAX inilah yang akan menjadi cerita kita sekarang dan diteruskan. Mudah-mudahan diteruskan kepada saudara-saudara kita yang lain. X. Bapak dan Ibu, X ini apa? X ini adalah kandungan di dalam BMAX yang memiliki X. Ada 4. Ada 4 sasaran atau target. Yaitu BMAX akan memberikan treatment atau memberikan terapi atau memberikan sebuah support kepada organ-organ tubuh kita. Yang organ tubuh kita ini kalau kita paham ceritanya, konsepnya, maka kita akan mampu memahami juga bagaimana cara kerja dari BMAX ini. Apa dia? BMAX jika kita minum dalam bentuk kapsul setiap hari, 2 kapsul sebelum makan pagi, 2 kapsul sebelum makan siang, 2 kapsul sebelum makan malam, maka kita akan mendapatkan suplai nutrisi yang mencukupi untuk seluruh organ dari ujung rambut sampai ujung kuku. Dari ujung rambut sampai ujung kuku. Apa isinya? Isinya banyak sekali herbal dan ada 5 herbal utama. Yang pertama, herbal ini adalah satu herbal yang kita sebut sebagai herbal api. Apa itu herbal api? Herbal api adalah herbal yang sifatnya memberikan efek panas pada diri kita. Contoh herbal api yang ada di dalam BMAX ini salah satunya adalah merica. Ya, merica hitam. Atau yang kedua, diberikan juga di dalamnya adalah cabai Jawa. Cabai panas ya. Merica panas, pedas. Untuk apa? Karena tubuh kita butuh makanan herbal yang pedas-pedas. Menghidupkan organ-organ yang ada di atas. Apa yang dimaksud dengan yang di atas? Dari dada ke atas, ini adalah organ yang disebut organ api. Organ api dari dada ke atas disebut organ api. Di dalamnya ada otak kita, jantung kita, paru-paru kita. Dan semua organ yang tidak saya sebutkan, maka dia biasa disebut sebagai organ atas. Organ atas ini boleh diganti dengan istilah organ api karena sifatnya panas dan kering. Panas dan kering. Yang kedua, ya, dia memberikan suplai juga untuk organ yang ada di tengah, yang biasa disebut perut. Atau apa? Dari dada sampai pusar kita disebut perut. Ini adalah organ-organ yang biasa disebut organ angin. Kenapa disebut organ angin? Karena biasa di sini selalu orang kalau bilang masuk angin ada di perut. Ya, maka kalau masuk angin pegang perut, maka perut ini disebutnya organ angin. Nah, organ-organ angin ini kemudian akan diperbaiki kondisinya oleh herbal yang kita tidak menyebutnya herbal nabati tapi hewani. Ya, sehingga berubah. Ini obat yang sifatnya
hewani, yaitu diberikan ada kandungan di dalam Bimax ini namanya gamat emas atau tripang. Fungsinya apa? Fungsinya untuk memberikan nutrisi bagi organ-organ perut namanya atau organ angin. Apa saja di dalamnya? Ada lambung, ada liver, ada pankreas, ada empedu dan segala macam yang posisinya ada di tengah. Ada atas namanya api, ada tengah namanya angin. Di tengah, di atas, setelah itu di bawah. Yang mana yang di bawah? Dari dari pusar kita sampai ke ujung kaki kita. Ya, itu disebut organ air. Kenapa organ air? Karena di sini tempat buang air. Air besar atau air kecil. Nah, organ-organnya yang ada di pusar ke bawah ini disebut organ air seperti ginjal misalnya. Atau usus besar misalnya. Ya, atau apa? Termasuk tulang yang menopang badan kita. Ini disebut juga organ air. Disebut organ api karena panas dan kering. Disebut organ angin karena panas tapi basah. Disebut organ air karena dingin dan basah. Nah, selanjutnya yang keempat adalah apa? Organ luar. Tadi semua yang saya sebutkan organ dalam. Dalamnya apa? Tadi di dalam bagian atas, dalam bagian tengah, dalam bagian bawah. Selanjutnya sisanya organ luar, yaitu apa? Kulit kita, kuku kita, ya, kemudian rambut kita. Disebut organ tanah. Kenapa disebut organ tanah? Karena kulit kita yang nempel ke tanah. Kita berdiri, kulit kita nempel ke tanah. Kita tidur, kulit kita nempel ke tanah. Jika diurut, maka yang paling tinggi di atas adalah organ api, matahari. Ada organ angin, udara. Ada organ tanah, air. Urutannya gitu ya. Dan di bawah tanah ada organ air. Kemudian di bawah air ada tanah yang menjadi wadah. Nah, Bapak dan Ibu, itulah pembagian dari organ-organ tubuh manusia yang kita jika mempelajari pola ini, ya, desain ini, maka kita akan lebih mudah untuk memberikan perhatian atau treatment kepada tubuh kita. Nah, jadi apa yang dilakukan? Bimax ini memberikan nutrisi untuk badan yang bagian atas, tengah, bawah, dan luar. Yang di atas diberikan apa? Cabai Jawa dan merica hitam. Yang di tengah diberikan apa? Gamat emas. Yang di bawah ini diberikan apa? Purwaceng namanya, untuk merawat organ air. Dan yang mengelilingi tubuh kita, kulit ini, termasuk peredaran darah di dalamnya, maka kita memberikan pasak bumi yang bersifat kelak. Nah, dari sinilah Bapak dan Ibu, kita kemudian mengerti bahwa Bimax ini apa? Bimax adalah nutrisi yang akan disuplai ke tubuh kita untuk memberikan manfaat buat organ atas, tengah, bawah, dan kemudian luar. Atau organ api, angin, air, dan tanah. Nah, bagaimana cara memberikan nutrisi ini? Minum 2 kapsul sebelum makan 30 menit, 3 kali 2 kapsul. 3 kali 2 kapsul 30 menit sebelum makan. Apa yang kita bisa dapatkan? 3 hari, mari kita lihat apa yang terjadi jika 3 hari rutin mengkonsumsi ini semua. Maka organ-organ tubuh kita akan mendapatkan nutrisi yang cukup. Begitu nutrisinya cukup, maka organ ini yang tadinya sakit akan jadi sehat. Kita tidak mengenal nama penyakit. Bimax tidak tahu penyakitnya apa. Dia hanya tahu organ apa yang lemah. Sebab apa? Sebab sebagai orang awam mempelajari penyakit lama, ya, sulit, dan ini juga membutuhkan biaya yang besar belajar ilmu ini. Maka dalam program kita hari ini cukup pendek waktunya, bagi tubuh jadi 4, nutrisinya ada 1, isinya banyak. Jadi ini bukan satu obat untuk segala jenis penyakit, tapi semua obat dimasukkan dalam 1 kapsul. 1 kapsul, bentuknya kapsul. Oke. Bapak dan Ibu, ini adalah teknologi, produk berbasis teknologi yang ketika, ya, kita simpan dalam bentuk kapsul, maka minum kapsul ini menjadi mempermudah cara konsumsi. Aslinya apa Bapak Ibu? Ini berbasis jamu, ya. Jamu biasa diseduh, biasa dipanaskan, direbus berkali-kali, berjam-jam, begitu. Begitu juga dengan ini. Cuma bedanya caranya dengan teknologi diekstrak. Diapakan? Diekstrak, diambil saripatinya. Dan ini adalah saripati yang ada dalam kandungan 1 kapsul dari berbagai macam jenis herbal. Nah, apa pilihan kita? Mau tanam langsung silahkan. Yang mau coba-coba tanam langsung.
Yang mau meracik langsung silakan kalau sudah punya ilmunya. Tapi kalau mau tinggal pakai silakan, sudah disediakan. Ya. Nah sekarang apa problem kita? Problem kita bisa apa saja. Problem saudara kita bisa apa saja. Yang penting bagi kita bukan masalahnya. Yang penting bagi kita adalah kita bawa solusi atau tidak. Baik, langkah pertama adalah bahwa produk ini sudah dipahami sebagai satu set paket produk teknologi hasil dari campuran rangkuman racikan dari berbagai macam herbal dicampur jadi satu. Cara kerjanya apa? Ada 4. Cara kerja yang pertama adalah BMAX ini ya ada melalui 4 tahap. Tahap pertama kita sebut R1, R2, R3 dan berikutnya R4. R1 adalah melakukan proses relaksasi. Jika Bapak dan Ibu minum BMAX ini, maka yang terjadi adalah merica dan cabai jawanya sebagai herbal api akan memberikan efek relaksasi, keinginan untuk tidur. Sehingga jangan heran jika minum herbal ini ngantuk bawaannya. Kalau ngantuk tidur atau paksa bangun. Tidur. Karena tugas kita adalah saatnya tidur. Jika kita tidur dengan cara yang benar, cara yang tepat, maka nanti bangunnya segar. Karena ada orang yang tidur tidak nyenyak, maka bangunnya tidak segar. Jadi berarti fungsinya BMAX ini apa? Menidurkan. Itu loh. R1. Ketika ada orang yang bisa tidur, berarti akhirnya bisa bangun. Benar? Syarat dari bangun apa? Tidur. Yang tidak bisa tidur tidak bisa bangun. Itu rumus. Maka Bapak dan Ibu, apa yang kita lakukan dalam tubuh kita? Biarkan tubuh kita istirahat sempurna, maka bangun kita juga akan optimal. Ya. Nah, maka berlakulah proses yang kedua. R yang kedua. Namanya apa? Regenerasi. Ada apa di BMAX? Ada satu hewani sifatnya, ya, bukan nabati lagi, bukan tanaman, tapi hewan yang namanya adalah gamat mas atau tripang. Hewan yang hidup di laut, yang terkenal di dunia ini sebagai hewan yang mampu membuat proses regenerasi sel berlaku berkali-kali lipat. Bentuknya seperti timun yang kalau Bapak dan Ibu melakukan percobaan, silakan potonglah dia, tapi jangan sampai putus. Potong sedikit ya, kemudian biarkan taruh lagi di laut, maka dalam 90 hari potongan itu akan utuh kembali. Itulah gamat emas, menjadi obat buat mereka yang mengerti. Ya, mereka yang mengerti bahwa tubuh ini terjadi proses regenerasi sel. Kalau ada luka di tangan kita, kita biarkan sembuh, betul. Cuma sembuhnya beda-beda waktunya. Ada yang cepat, ada yang lambat. Kalau masih muda anak-anak cepat sembuhnya. Kalau sudah tua seperti kita lambat. Kenapa? Karena sel ini hidup dan mati. Anak-anak tumbuh. Maka apa? Hidupnya sel lebih sering daripada yang mati. Hidup mati. Hidup mati. Itu anak-anak. Dewasa hidup mati. Makanya kita nggak berubah. Kalau tua hidup mati. Hidup mati. Hidup mati. Itu orang tua. Tetapi dengan ketika ada yang mengkonsumsi makanan yang mampu memberikan bantuan dengan cell growth factor yang tinggi, salah satunya gamat, maka orang tua bisa mengalami proses seperti anak-anak lagi. Apa itu? Yang tadinya mati hidup, mati hidup, menjadi mati hidup, menjadi mati hidup. Peremajaan. Orang tua bisa dibuat makin muda. Bukan umurnya, tapi usia selnya. Maka jangan heran kalau ada orang yang mengatakan, kok lama nggak ketemu kelihatan makin muda. Betul ya? Nah, apa sebabnya? Dia mengalami proses peremajaan. Bisakah kita mengalami itu semua? Bisa. Syaratnya apa? Ayo yakin, minum rutin. Bukan sebulan 2 bulan. Bisa jadi harus tahun 2 tahun. Nah, maka si gamat emas ini akan membantu kita melakukan proses kesembuhan lebih cepat. Kata lainnya apa? Satu, fungsi dari BMAX ini untuk menidurkan. Betul ya? Relaksasi. 2,
Fungsi keduanya adalah membangunkan. Apa dia? Menghidupkan sel yang sudah mati. Regenerasi. R2. R3. Apa dia? R3 adalah ketika kita tahu bahwa BMAX ini bisa untuk melakukan proses yang penting, dan ini menurut kita sepele tapi sangat penting. Yaitu apa? Melakukan proses ketiga, R ketiga, yaitu rilis. Apa itu rilis? Membuang sampah yang ada dalam tubuh. Karena proses dalam hidup, bangun dan tidur, pasti ada sisa sampahnya. Nah, sampah ini harus dikeluarkan. Siapa yang gagal mengeluarkan sampah, maka sampah tertimbun lama dalam perut kita, berubah menjadi racun. Ketika menjadi racun, dia akan diserap ulang oleh tubuh kita, seakan-akan jadi makanan, padahal racun. Maka kita akan menyerap ulang racun menjadi makanan kita. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah muncullah penyakit akibat keracunan. Dan ini yang harus diperhatikan dengan cara apa? Melihat apakah yang kita makan sudah dikeluarkan sempurna tuntas. Cara mengetahuinya pertama adalah waktu mengeluarkannya tepat, yaitu apa? 1 kali siklus kita memakan, maka makanan ini harus keluar maksimal dalam 14 jam menjadi BAB, feses. Jika gagal dikeluarkan, maka kita mengalami tadi penumpukan racun dalam tubuh. 14 jam, artinya makan tadi siang hari akan harus dikeluarkan 12 jam itu jam 1 malam ya. Berarti 14 jam adalah jam 3 pagi. Seharusnya maksimal jam 3 pagi kita semua harus buang air besar. Pertama dari segi waktu. Jika waktu ini kita langgar, 1 hari 24 jam baru keluar, masalah. Pasti sampahnya banyak. Apalagi yang 2 hari belum pernah BAB. Yang paling parah mungkin ada yang 3 hari nggak BAB ya. Berarti apa? Dia menginvestasikan kotoran menjadi penyakit dalam tubuhnya. Keluarkan. Pakai apa? BMAX. Insya Allah dia akan membantu dengan adanya purwaceng yang diambil dari batang, akar, daunnya. Semua. Untuk membantu proses pengeluaran agar keluarnya BAB sesuai dengan alamiahnya. Peristaltiknya jalan, tidak boleh buang BAB kita dengan tenaga dalam. Tidak boleh. Itu ciri-ciri apa? Ciri-ciri BAB yang bermasalah. Yang keluar boleh warnanya hitam, boleh, tapi hanya awal. Kenapa? Karena sampah yang lama dibuang warnanya hitam. Sebab sampah yang sudah terlalu lama warnanya hitam. Maka dikeluarkan, kemudian apa? Dikeluarkan hitam dulu lama-lama, setelah bersih harusnya BAB kita berwarna kuning, keemas-emasan. Nah, maka Bapak Ibu apalagi ketika kita buang BAB, seharusnya BAB kita tidak sampai tenggelam atau hilang, tapi mengambang karena yang dibuang harusnya ampas. Makanannya harusnya sudah diambil oleh tubuh kita tuntas. Nah, inilah disebut dengan BAB yang menunjukkan keadaan perut kita sehat. Termasuk aromanya bukan aroma yang menyengat. Kalau ada yang BAB aromanya tertinggal lama dan tidak sedap, tanda sampahnya kelamaan dalam perut. Apa yang harus kita lakukan? Bersihkan rutin setiap hari sesuai dengan waktunya. Kalau tidak sesuai waktu, dibantu dengan BMAX. Jadi BMAX sudah melakukan 3 jasa buat kita. Pertama, R1, relaksasi, tidurnya nyenyak. Yang kedua, R2, regenerasi, kita dapat tenaga, dapat power, membuat hidup kembali, bangun. R3, rilis, buang sampah-sampah yang sisa, maka insya Allah tidak lagi ada racun, maka kita akan punya darah yang bersih, karena darah kotor berasal dari makanan. Maka kalau darah bersih, insya Allah terdistribusi semua juga jadi bersih. 4, yang terakhir, apa dia? R yang keempat ini puncaknya, yaitu refungsi. Apa itu refungsi? Refungsi adalah terjadinya proses bagaimana organ-organ kita yang mulai lemah, mulai tua, mulai rusak menjadi baik kembali gara-gara apa? 1, tadi tubuh kita sudah siap bekerja, dia bangun dan memperbaiki sel yang mati. Maka organ-organ yang mulai lemah karena itulah sebab penyakit kembali sehat. Disebut refungsi. Refungsi inilah yang Bapak dan Ibu bekerja pada tahap keempat. Yaitu apa? Pada tahap ketika di dalamnya darah kita sudah bersih dan bisa mendistribusikan semua makanan, dan kemudian racun pun sudah terbuang, maka organ kita menjadi sehat kembali. Refungsi tahap keempat. Dan itu terjadi pada tahapan tanah. Yaitu Bapak dan Ibu kalau disimpulkan, fungsi dari BMAX 1, pada organ api dia melakukan kerja
relaksasi. Pada organ angin dia melakukan proses regenerasi. Pada organ air dia melakukan proses rilis. Pada organ tanah ya dia melakukan proses refungsi. Kerusakan dalam bisa diketahui dari apa yang terlihat di luar. Bapak dan Ibu, itu 4 R yang terjadi pada Bimax. Cara minumnya, cukup minum 3 kali 2 kapsul 30 menit sebelum makan. 2 kapsul minum makan, 2 kapsul baru makan nasi, 2 kapsul baru makan malam. Begitu. Bagaimana kalau ketika makan kita lupa? Boleh kita minum tapi jangan diminum bersama dengan makan. Tapi minum selepas makan 2 jam. Tunggu dulu 2 jam. Agar apa? Agar biarkan makanan diserap terlebih dahulu, baru si herbal kita memberikan tambahan sifatnya. Kenapa? Karena kita ingin efisien minum herbal. Minum bersama makan hanya akan mubazir. 30 menit sebelum makan atau 2 jam setelah makan. 1 kapsul untuk mereka yang berat badan di bawah 50 kilo. Kalau normal dewasa 2 kapsul, di atas 50 kilo. Anak-anak kapsul setengah dari dewasa. Orang tua, kakek nenek setengah kapsul dari kita yang dewasa. Jadi sudah terlihat sekarang bagaimana cara mengkonsumsi. Lalu bagaimana kalau ada orang mengkonsumsi tapi belum berefek positif? Atau ada orang konsumsi herbal kita tapi Masya Allah dikena migrain. Dia sakitnya migrain, dan migrain itu sakitnya pusingnya ada di atas, tengah atau bawah? Atas. Berarti organ apa? Api. Apa yang terjadi mereka yang kena migrain? Pasti sakit kepala. Kalau sakit kepala pengen sakit kepalanya sembuh juga. Padahal penyakitnya kalau dihilangkan sakit kepala bisa dengan cara menghilangkan sakitnya saja. Kita tidak mau menghilangkan cuma sakitnya, tapi sumbernya. Tetapi ketika sakit, seorang pasien pasti tidak nyaman. Apa yang kita lakukan? Kalau begitu berikan pertolongan pertama pada mereka yang menderita sakit kepala dengan cara apa? Berikan Bimax ini dengan cara cepat. Apa itu cara cepat? 3 kali 2 itu cara standar, cara normal. Kalau cara cepat, buka langsung kapsulnya, kemudian letakkan di lidah kita, kemudian lidahnya ditempelkan ke langit-langit mulut, supaya apa? Herbalnya bekerja langsung ke organ atas atau organ api. Kenapa demikian? Kalau kita minum kapsul, herbalnya akan pecah di bawah, karena ada kapsul kan? Kemudian dia akan muter dulu keliling lewat peredaran darah. Ke atasnya kelamaan, kepalanya pusing, gak enak, gak nyaman. Maka apa? Potong jalur, percepat langkah, buka kapsulnya, kemudian letakkan di lidah, kemudian diemut kurang lebih hanya sekitar 30 detik sampai 1 menit. Gak usah lama-lama. Dah hilang rasa sakit, baru kemudian minum. Efektif buat migrain, vertigo, sakit gigi, dan jenis sakit-sakit yang mengganggu, termasuk asma. Ya, maka ini cara cepat namanya. Yang kedua, cara ini kita sebut namanya dengan puyer. Apa itu puyer? Obat dokter kalau puyer itu kan bentuknya serbuk ya. Nah, kita bentuknya kapsul. Kalau dibuka, isinya serbuk, makanya disebut puyer. Cara ini hanya untuk buat mengingat kita. Puyer, sakit kepala, organnya api, dikasih puyer. Kapan ngasihnya? Waktu sedang kambuh. Jadi kapan ngasihnya? Tidak lihat waktu, tapi berikan ketika kambuh. Biasanya siang hari. Biasanya siang, karena apa? Panas itu siang. Ya. 2. Kalau turun ke bawah, ini dia teorinya. Sakit itu dari atas ke bawah. Pertama panas dingin, biasanya begitu. Api. Kedua, masuk angin. Perut atau organ angin. Yang begini bagaimana cara minumnya? 2 cara. Pertama di kapsul boleh. Tetapi seperti tadi ceritanya sama, kalau kita minum kapsul, nanti dia muter-muter dulu ya. Baru distribusi ke seluruh organ tubuh. Tetapi cara pintasnya bisa kita buat dengan cara kita buka kapsulnya, 1 atau 2 kapsul sesuai berat badan. Kemudian kita tuang ke air gelas sedikit saja. Ke air di gelas sedikit saja, supaya larut, diaduk pakai tangan begini. Kemudian kita minum ya. Dan ini langsung habis supaya isi dari kapsul yang sudah dibuka tadi langsung masuk diproses di perut kita. Ya. Ini cara apa? Cara cepat. Cara apa? Cara cepat. Tidak praktis tapi cukup. Jadi Bapak Ibu, cara minum sirup ini adalah cara yang dianjurkan jika ya sudah dalam kondisi yang darurat atau dalam kondisi yang mengganggu. Jika tidak, silakan minum dengan metode kapsul seperti biasa.
Kemudian yang ketiga, ketika sakit turun lagi dari atas api, turun ke angin, turun lagi ke air. Apa yang kita lakukan? Normal. Minumkan dengan cara kapsul. Minumnya kapan? Sebelum tidur malam. Untuk apa? Mendapatkan efektivitasnya, karena nanti dia akan dibongkar di bawah dan diserap oleh tubuh, dan ketika tidur terdistribusi langsung ke seluruh organ tubuh. Mengatasi masalah-masalah yang muncul di bawah. Disebut metodenya metode dengan cara kapsul. Cara yang di atas namanya cara puyer. Cara di tengah namanya sirup. Cara di bawah namanya kapsul. Kapsul ini awalan pembahasan kita ya. Sehingga kesimpulannya apa? Apapun penyakitnya, kita jangan meninggalkan cara kapsul yang malam sebelum tidur. Jadi walaupun ada masalah api, tetap minum masalah di air. Karena air ini hampir semua orang punya problem, cuma nggak terasa. Sehingga apa? Dianjurkan tetap api iya, air iya. Kenapa? Untuk menyeimbangkan. Sebab api panas, air dingin. Ketika panas dan dingin seimbang, maka tubuh balance. Itu arti dari B max. Membalance. Nah, yang terakhir adalah cara tanah. Apa masalah tanah yang muncul di kulit kita? Apapun yang muncul di kulit kita itu masalah tanah. Apa saja? Ya, misalnya di kulit kita ada luka yang gak sembuh-sembuh. Apalagi ada borok gatal-gatal. Apalagi di bagian kulit kita ini ada kuku. Kuku ini bermasalah, rusak. Berarti masalah tanah. Apalagi ketika bermasalah pada bibir kita yang pecah-pecah, masalah tanah. Apalagi kalau kita ketemu rambutnya kita, ibu rambut kan di atas di luar ya, itu mudah rontok. Ya, disisir langsung pada lepas, atau disisir nggak bisa karena kusut, kemudian terlalu sering kusut, atau bapak banyak yang mungkin nggak keluar rambut lagi, salah satunya gitu ya. Maka ini solusinya adalah solusi tanah. Apa yang lain? Termasuk masalah ibu-ibu wanita. Seluruh problem kewanitaan disebut masalah tanah. Karena hakikatnya wanita ini adalah konsepnya tanah. Sel telur itu tanah, sperma itu air. Maka laki-laki biasanya kalau ada masalah problem air. Kalau perempuan masalahnya problem tanah. Ya, bukankah kita diciptakan dari tanah? Betul? Tanah itu ibu yang disiram oleh airnya bapak. Kemudian apa? Terjadi tanah basah, bisa dibentuk organ, belum ada nyawa, baru ditiup, namanya angin. Betul? Dicipta dari tanah si ibu, disiram air oleh si bapak, kemudian dibentuk, ditiupkan ruh oleh Allah, muncullah, mulai bernafas. Ada nyawa, berdetak ya. Lalu apa? Begitu keluar dari tubuh ibu, tadinya masih bernafas melalui ibunya, kemudian begitu keluar dari tubuh ibu, mulai bernafas, mengambil O2, ngeluarin CO2, betul? Apa yang terjadi? C ini adalah karbon, membakar. O2 ketemu karbon, menjadi CO2, terjadi pembakaran. Apa itu pembakaran? Panas. Ya, sehingga apa? Nyambung teorinya. Nah, kembali ke bawah. Ibu adalah tanah. Maka apa? Semua problem wanita adalah problem tanah. Apa dia? Haid, sakit nggak? Yang tidak teratur, apa? Miom, apa? Kista, apalagi? Ya, apa? Ibu-ibu? Oh, keputihan, apalagi? Semua problem. Itu ngumpul di ibu-ibu, solusinya adalah solusi tanah. Diapakan? Herbal kita rubah jadi infus. Jadi aslinya kapsul, setelah itu apa? Bisa kita ubah jadi puyer, dari kapsul menjadi sirup, dari kapsul tetap kapsul, air, dari kapsul jadi infus. Apa itu infus? Kalau kita tahu dokter keluarkan infus, coblos, tusuk. Kemana? Masuk darah. Kita begitu nggak boleh. Yang kita lakukan cukup ambil air 1 botol atau 1 gelas besar, kemudian buka 1-2 kapsul, biarkan isinya kita rendam, tidak diaduk, dibiarkan selama 6-12 jam. 6-12 jam atau semalaman, karena tanah ini dikonsumsinya harus malam atau matahari belum terbit. Itu jadwalnya. Air juga malam. Kalau api, angin siang. Kalau tanah air malam. Ya, jadwalnya kapan? Malam. Nah, kita buat maghrib sebelum subuh diminum, yang diminum tanpa ampas, hanya airnya saja. Karena dalam 6 jam sampai 12 jam nanti herbal ini akan turun ke bawah dan semua zat aktifnya akan keluar untuk siap kita minum. Nanti ketika kita minum, dia langsung masuk ke dalam darah. Sebab yang kita ambil cuma zat aktifnya saja. Ampasnya dibuang. Boleh dipakai untuk strap, hanya untuk luar.
Itu cara infus. Jadi sudah ada 4 cara minum. Cara cepat. Cara normalnya apa? 3 kali 2 kapsul. 30 menit sebelum makan atau 2 jam setelahnya kalau kita terlupa ya. Maka kita sudah tahu waktunya. Ya. Api dan angin siang atau malam? Siang. Tanah dan air? Malam. Api diapakan? Puyer. Sirup diapakan? Angin diapakan? Sirup. Air diapakan? Kapsul. Kemudian tanah diapakan? Infus. Ya. Kemudian ini kita sebut sebagai langkah untuk membuat treatment 4 sehat. Namanya apa? 4 sehat. 4 itu bentuk dari X. X artinya ada 4. Api, angin, air, tanah. Dari mana asal muasalnya? Dari penciptaan manusia. Diciptakan dari tanah, disiram air, ditiupkan ruh, dibakar oleh panas. Tapi kalau sakit bukan dari bawah ke atas, dari atas. Api dulu masalahnya, pindah ke angin, pindah ke air, pindah ke tanah. Di tanah terjadi kenaikan stadium masalah sampai akhirnya apa? Jika tidak diatasi, bau tanah akhirnya masuk ke dalam tanah. Itulah yang terjadi dan penjelasan bahwa manusia diciptakan dari tanah dan akan kembali ke dalam tanah. Jelas Bapak Ibu ya? Sehingga apa yang kita lakukan? Kita cukup tahu apa organ yang bermasalah, tidak perlu tahu nama penyakitnya. Oke? Tapi kalau ditanya orang, saya sakit diabetes, susah dikit. Saya sakitnya adalah mah dulu ya, mudah-mudahan dulu ya. Sakit mah, apa obatnya? Baik, jangan lihat nama penyakitnya, tapi kita lihat organnya ada di mana, itu aja. Ntar dulu, organ di mana tuh kan atas, tengah, bawah. Tengah ya, di mana? Angin. Nama organnya apa kira-kira? Lambung. Kalau nggak tahu nama organnya juga nggak apa-apa ya. Kenapa? Karena kalau orang sakit mah pasti megang, aduh aku sakit mah. Pegang apa? Perut. Ada nggak orang bilang mah nih? Nggak ada. Apa yang terjadi? Jadi kita cukup tahu letak organ di mana, maka kita duga ini obatnya. Diapakan? Oh di sini masalah angin. Obatnya sirup. Selesai. Tapi jangan lupa Bimek tetap diminum dengan kapsul. Sirup ini gunanya untuk mempercepat proses. Dah. Masalah kedua, asma. Ada di mana posisinya? Di mana? Sini ya. Kita nggak tahu dulu nama organnya, tapi diduga asma itu sebab apa? Problemnya paru-paru ya. Oh, berarti organ mana? Atas. Atas itu apa? Api. Api itu apa? Puyer. Kapan minumnya? Ya waktu kambuh. Waktu kambuh. Kasih langsung buka mood. Dah. Oke, jelas ya? Mudah ya? Apalagi wasir, gimana wasir? Gimana? Kalau wasir udah ya, pasti tahu kan di mana posisinya ya. Organ apa? Air. Obatnya diapain? Kapsul. Udah ya? Kapsul. Apalagi? Jerawatan. Yang mudah-mudah dulu lah. Tanah. Apa? Jerawatan ada di mana? Api. Kalau di kulit apa? Jerawat. Tanah. Di mana jerawat? Tanah. Jangan bilang di atas. Karena yang kita bicarakan tadi api, angin, air itu organ yang dalam. Sementara ada penutupnya namanya tanah. Makanya ada organ dalam, ada organ luar. Nah, sekarang jerawat di dalam apa di luar? Berarti apa? Tanah, kulit dia. Maka terapinya apa? Infus. Mudah? Soal agak susah. Diabetes. Angin. Di mana masalah diabetes? Ya, nebak aja. Yang pertama adalah kita tebak, oh ini problem pada pankreasnya, gitu ya. Maka obatin pankreas. Di mana pankreas posisinya? Tengah, bro. Berarti diapain? Sirup. Tapi diabetes ini bisa sampai keluar kulit. Sampai kulitnya luka, borok, nggak sembuh-sembuh, gangren. Berarti apa problemnya? Sudah mulai keluar. Kalau sudah mau keluar, kasih tanah, yaitu apa? Infus. Jadi kalau orang diabetes gimana? Kasih sirup dan infus. Naik lagi, COVID. Wah, penting. COVID.
Dari mana tuh COVID? Apa cerita COVID? COVID menyerang dua sistem yang bikin heboh, pernafasan, kurang oksigen, betul? Maka apa? Yang dirawat adalah organ paru-parunya, yaitu api. Berarti apa? Orang kena COVID, pertolongan pertama adalah kasih puyer. Insya Allah paru-parunya langsung menguat, pergi kamu. Siap musir COVID? Siap bantuin teman-teman kita yang kena COVID? Siap ya? Tapi nggak cuma itu yang diserang COVID, satu lagi pencernaan diserang juga. Maka apa yang dilakukan? Lindungi lambung kita, lindungi organ angin kita. Caranya apa? Sirup. Kapan minum sirupnya? Paling bagus ada 3 waktu. Waktu duha, waktu zuhur, waktu asar. Langsung lindungi pakai sirup. Jangan lupa metode air tetap ya. Jadi buat yang kena COVID udah tahu obatnya? Pakai apa? Bimex. Dia apa kan? Puyer. Yang kedua, sirup. Dah. Apalagi masalah yang sulit? Stroke ketinggian. Turunin dikit. Tas, seru belakangan ya. Simpen dulu. Ya tadi stroke terus ya. Kita yang agak tinggi dikit dulu. Bu, Pak, udah nikah 7 tahun belum juga punya anak. Ada yang kayak gitu. Banyak teman kita yang begitu, nanya-nanya sama kita. Jangan bingung, dan jangan nuduh. Itu dasar ibunya, itu dasar bapaknya. Jangan. Kita jangan jadi hakim untuk hal yang begitu. Cukup langsung kasih solusi. Ibunya masalah tanah, bapaknya masalah air, selesai. Kenapa? Benerin air si bapak, benerin tanah si ibu, maka tanah airnya akan subur. Lahan subur. Betul nggak? Iya, tinggal sisanya doanya, sedekahnya, kan banyak rumusnya tuh. Jadi kalau soal ikhtiarnya udah cukup ya. Jadi banyak pertanyaan ke saya, jawabannya simpel begitu, dan alhamdulillah Bapak Ibu, selama ada Bimex ini sudah kita riset kurang lebih 5 tahun. Saya ulang ya, produknya baru ada 3 tahun, 3 bulan, tapi risetnya sudah 5 tahun, dan yang sudah hamil sebab perantara ini, wasilah ini sudah banyak sekali. Ya, alhamdulillah. Siap untuk melanjutkan jumlah pertumbuhan anak? Ya. Nah, udahlah, kita jawab yang stroke sekarang. Ya, jawab yang stroke ya. Pada ditanya terus. Iya, Bapak Ibu. Seperti yang saya sampaikan juga, sudah banyak juga mereka yang penyakit stroke. Alhamdulillah sudah sembuh. Dari nggak bisa jalan sama sekali, 7 tahun bisa, tapi sekarang sudah bisa nyupir sendiri. Pengen nggak kalau ini diceritakan kepada teman-teman kita yang lain? Siap ya? Apa obatnya? Tadi udah 4 ya? Apanya? Puyer, sirup, kapsul, infus. Ya, itu semua dari situ ya. Bapak dan Ibu, itu namanya treatment 4 sehat. Kalau kita ngomong 4 sehat berarti ada 5 sempurna ya. 4 sehat 5. Bagaimana kalau kita ingin menggabungkan seluruh potensi dari 4 cara tadi? Diapakan? Langkahnya begini. Ambil kapsul yang 2, buka, campur ke 1 botol yang isinya setengah air. Botol ukuran 600 boleh, standar ya. Isi setengah saja, 300. Buka 2 kapsul. Tuangkan. Jadi kayak sirup ya. Kayak infus juga ya. Tapi Bapak dan Ibu yang dilakukan apa? Kita bukan mendiamkan, bukan ngaduk, tapi kita akan ngocok. Namanya apa? Bimex yang dikocok. Namanya kurang keren kalau bilang gitu kan. Nama yang bagus apa? Bimex potensial. Jadi apa? Membuat menjadi potensial. Potensial itu lebih dari seharusnya. Jadi 2 kapsulnya dibuka, dikocok. Tapi sebelum dikocok, campurkan dulu dengan 2 tambahan bahan. Yaitu apa? Jeruk nipis 1 buah. Isinya airnya yang diambil dituangkan. Atau jeruk lemon dipotong-potong, isinya sama kulit-kulitnya dimasukin. Beda ya. Silakan pilih mau pakai jeruk nipis atau jeruk lemon. Setelah itu tambahkan 1 sendok madu asli ya, madu murni, cari yang bagus. Kemudian tutup botol, kan setengah itu isinya enggak. Isinya apa tadi? Air setengah, 2 kapsul yang dibuka, 1 butir jeruk nipis atau jeruk lemon, terus madu 1 sendok, kocok. Begini, naik turun.
Nggak boleh gini ya, bukan muter. Terus untuk apa? Menumbuk partikelnya sebanyak 300 kali. Secara teori fisika, kalau 300 kali tumbuk, maka molekul ini akan pecah jadi nanopartikel, kecil. Sehingga apa? Kalau kita minum, dia akan langsung diserap masuk oleh para pesakit yang susah nyerap herba. Contohnya orang yang sakit stroke. Orang sakit stroke ini agak susah nyerap makanan buat dia. Makanan itu numpang lewat, termasuk herbal. Agak susah diterima, paling cuma 30%. Dengan cara ini harapan kita mendekati 100% diserap. Jadi efektif. Buat siapa? Yang nggak bisa gerak. Ya, yang nggak bisa digerak dikasih herbal yang Bimex yang digerakkan. Ya, paham ya? 300 kali atau 2 menit. Mau pilih yang mana silakan. Agak susah hitung 300. Maka 2 menit lebih mudah ya. Ya, jangan jeda. Yang kencang, yang kuat. Bagus lagi dizikirkan ya. Nah, di ngajiin boleh baca Yasin. Oh, kalau baca Yasin lama. Nggak apa-apa juga ya. Untuk apa sih? Karena air itu kalau didoain kan berubah partikelnya. Nah, jadi berikan ini dengan cara 300 selesai 2 menit, maka kan tadi setengah isinya. Penuhkan dulu dengan air biasa sampai full. Kenapa? Karena yang tadi itu masih biang namanya. Orang sakit dikasih biang takutnya nggak kuat. Jadi penuhkan. Ya, kalau yang sehat boleh nggak minum biangnya? Nggak apa-apa. Tapi kalau yang sakit, penuhkan dulu. Minumkan sedikit sampai zuhur. Buat pagi, zuhur wajib habis. Pagi, zuhur wajib habis. Makan siang, jam 1 bikin lagi. Untuk diminumkan sampai asar. Jadi, Bapak dan Ibu minumnya 2 kali. Berarti berapa kapsul semuanya? 4, 2 dan 2. Minuman ini berikan setiap hari. Lihat 3 hari kemudian, lihat 7 hari, lihat 14 hari. Mohon ceritakan pada kami. Kalau bisa dikasih cerita apa yang dia rasakan. Berapa lama pengobatan begini? Sesuai penyakitnya. Kalau penyakit 3 tahunan, mohon izin. Kalau baru sebulan sembuh, boleh nggak? Wajar nggak? Ya, ini yang banyak terjadi. Kadang-kadang orang minta, kok saya udah 2 minggu belum sembuh-sembuh. Penyakitnya berapa tahun? Baru 7 tahun. Bapak Ibu, jujur, ini bukan pengobatan instan. Ini pengobatan dengan 4 tahap. Apa tadi? Relaksasi, apa lagi? Regenerasi, apa lagi? Rilis, apa lagi? Itu 4 langkahnya. Jadi Bapak dan Ibu, orang yang sakitnya sudah menahun, insya Allah kalau sembuh dengan bulanan, masih ridho nggak? Ridho ya? Dan ini adalah minuman Bimex yang potensial, yang kalau saya bilang gabungan dari semua pola yang ada. Itu buat yang nggak bisa gerak, insya Allah bisa gerak. Lumpuh bisa gerak, stroke ringan, stroke sebelah, insya Allah normal. Yang nggak bisa gerak, bisa gerak. Bagaimana yang kalau bergerak minum ini? Ya, saya nggak berani menceritakan kelanjutan. Kenapa? Sebaiknya Bapak dan Ibu silahkan coba sendiri. Yang jelas, peringatan saya cuma satu. Jangan minum Bimex potensial di malam hari. Peringatan saya cuma satu. Apa? Jangan coba-coba minum Bimex potensial di malam hari, kecuali supir malam. Kenapa? Silakan kalau mau nggak percaya coba. Ada yang sudah coba-coba, Pak. Apa yang terjadi? Loh, memang minum ini sebelum tidur, tapi masalahnya sebelum tidurnya kelamaan. Alias apa? Nggak bisa tidur. Nah, kenapa? Karena pengennya suruh gerak terus. Paham ya? Silakan. Sekaligus ini menjawab persoalan. Apa dia? Ada orang yang menanya, Pak, ini kalau ada orang yang potensi gitu ya, obatnya apa? Ya, Bimex potensial. Jelas? Tadi apa? Paham nggak sih nih? Kan kalau di videonya dia tit gitunya ya. Salah ya. Nah kan jawabnya Bimex potensial, udah selesai. Siap? Mau coba? Lah yang nggak gerak aja mau gerak. Berarti apa? Yang nggak bangun insya Allah bangun. Clear? Nah Bapak dan Ibu, ini jadi berita yang hangat luar biasa. Kalau Bapak Ibu mau coba-coba silakan, karena Bimex potensial ini buat siapa saja oke.
termasuk anak malas belajar, termasuk orang tua yang pengen gak pikun, termasuk dewasa yang punya amanah besar. Kan harus gerak terus gitu. Dan ini sudah kami buktikan berkali-kali. Syaratnya satu saja, jangan salah niat. Apa salah niatnya? Tadi, niat pengen tidur, minum Bimax potensial, jadi nggak bisa tidur. Baik, jadi inilah dia cerita tentang Bimax. Dan yang terakhir adalah Bimax ini untuk produk terapi. Ada orang bilang, loh Bimax ini untuk obat kuat. Bukan obat kuat. Bimax ini obat sehat. Apa yang terjadi? Organ-organ sehat. Apa akibatnya? Kalau seluruh organ sehat, akhirnya badan jadi kuat. Itu cerita pertama. Maka jangan kemudian kita membahasakan obat kuat. Soalnya saya pernah diprotes sama nenek-nenek. Nggak jadi saya minum. Itu katanya. Salah paham. Dua, apa cerita dari Bimax? Bimax ini regenerasi sel kerjanya, bikin awet muda. Sehingga yang terjadi, mereka yang usia 50-an tahun, organnya kan sudah melemah. Wajar nggak kalau keinginannya juga turun? Wajar. Begitu dia bikin minum Bimax, apa yang terjadi? Perasaan dia karena kerja si Bimax membuat regenerasi sel jadi sel awet muda. Sehingga apa? Usianya memang 50 tahun, tapi perasaannya jadi 30 tahun. Dan ini bukan cuma buat pria, ini juga terjadi pada wanita. Apa kata mereka? Kata mereka, terserahlah Ustadz nanya aja sama suami saya, gitu. Terlalu nggak tuh ibu-ibu? Padahal usianya sudah 50-an tahun. Jadi, gimana? Bapak Ibu, ini adalah sebuah cerita baru tentang bagaimana membuat semangat baru dalam hidup kita. Bimax. Ya. Dan Bapak Ibu, untuk menutup sesi ini, maka apa yang kita lakukan nanti? Bapak dan Ibu nanti boleh mencoba Bimax dengan cara gimana? Saya anjurkan ya. Saya bagi 1 kapsul tiap orang ya. Boleh? Boleh. Nah, boleh Pak bantu saya Pak bagi-bagi 1 kapsul. Kemudian cara minumnya gimana ya? Cara minumnya kan pengen tahu. Saya ini nanti masalahnya apa sih gitu ya? Cara tahunya adalah tuan bagi-bagi. 1 kapsul semua. 1 kapsul. Ya, jangan minum dulu, pegang dulu. Oke. Pegang. Putar aja. Cepat aja, gerak cepat. Oke, silakan. Ambil satu yang mudah-mudahan. ambil satu kirim. Ya, langsung didistribusikan. Sini. Ambil satu kirim itu aja. Bukan lu. Ambil satu kirim. Nah, Ambil satu. ambil satu. Sudah? Terus aja jalan, terus sudah. Ayo. Kalau sudah, ini kapsul. Belum. Oh belum? Belum. Ya, Bantu. silakan. Percepat. Biar ngerasain rasanya ya. Keluarinnya banyak ya Pak. Langsung aja Pak. Keluarinnya banyakin sebar. Jangan satu-satu. Atau satu langsung bagi berapa orang gitu biar cepat. Iya, langsung dibagi apa biar cepat. Kasih semua aja, Bro. Ya, dah. Belum sini. Oh, belum. Sini. Ayo, berapa orang yang bagi langsung biar cepat. Depan dulu. Baik, yang sudah perhatikan. Pegang kapsulnya. Kasih Dah. depan belum? Bapak Ibu, kapsul ini udah selesai ceritanya. Sekarang pertanyaannya adalah, kita ini punya masalah nggak kira-kira ya? Nah itu ya. Oke, ada orang yang bilang saya sakit mah, ada yang bilang saya sakit migrain, ada yang bilang saya paru-paru basah. Saya bilang macam-macam ya, silakan. Udah tahu jawabannya. Kalau dia tahu nama masalahnya, dia tahu posisi masalah dia. Tapi kalau nggak tahu Bapak Ibu, ini bisa kita gunakan sebagai alat diagnosa. Alat diagnosa, yaitu apa? Caranya mencicipi rasa dari Bimax. Mencicipi rasa, bukan minum kapsulnya dulu. Cicipi rasa. Caranya Bapak Ibu gini. Buka kapsul, lihat dulu ya. Buka kapsul, contohnya saya contohkan dulu. Sebentar. Oke. Buka kapsul, kemudian ambil sedikit pakai jari tangan nih. Ya. Kemudian cicipi ujung lidah. Dah. Kapsulnya tutup lagi. Dah. Silakan. Cicipi ujung lidah, jangan dimakan banyak. Cicip. Harus ujung lidah.
Dah. Yang sudah apa rasanya? Jangan bilang jamu mah nggak ketahuan rasa. Pedas. Hah? Herbal. Marica pedas. Pahit. Asem. Pahit. Jangan nyebut namanya, rasanya, Pak. Rasanya aja rasanya. Pahit pedas. Emang beda-beda, sebutin aja. Pahit, asam, Aneh. Hah? manis. Aneh? Bisa, Pak. Jangan protes, Bapak. Rasa apa? Dah. Asem. Ada yang pahit, ada yang asem, ada Ayo yang pedes. coba. Ada yang nggak ada rasa, bilang aja nggak ada rasa. Ngaku aja. Gak ada rasa. Saya bisa nebak. Gak ada rasa. Gak ada Ada yang rasa. rasanya semua rasa macam-macam keluar. Oh, boleh juga. Ambar. Oh. Dah. Gak apa-apa. Ini mewakili ya. Agak apa ya? Dah. Bapak, Ibu, perhatikan. Jangan dipaksain. Perhatikan dulu. Bagi Bapak dan Ibu yang hadir sekarang, aneh ya. Kan yang dicobain sama ya. Ini kalau boleh sebenarnya satu kapsul bisa untuk semua. Cuma saya pengen biar cepet ya. Jadi gimana? Satu kapsul dibuka, cicipi semua. Berarti bisa untuk diagnosa satu komplek ya. Apa yang dirasa? Satu. Jika rasanya, ini ada contekan di brosur. Jika rasanya rasa pedas, berarti Bapak dan Ibu ya punya masalah pada organ api. Karena kalau ada masalah, si organ ini akan mencari obatnya. Tubuh kita ini Allah kasih sesuatu, rasa sensitif supaya nyari obat. Ya Bu? Caranya gimana berarti minumnya? Buka, Puyer. Nah, itu cara satu. Jika, langsung demo. Jika masalahnya muncul rasa pahit, lihat di tabel. Apa rasa pahit? Masalah angin. Maka cara minumnya buka, taruh di air sedikit, lalu langsung minum. Kalau airnya banyak, ya airnya banyak. Misalnya airnya banyak, maka caranya gimana? Buka kapsulnya, langsung minum. Buka kapsulnya, langsung minum air putih. Ya paham ya? Air putih jangan kopi. Supaya herbalnya langsung diproses di lambung. Sudah. Jika rasanya manis, tadi saya udah bilang manis. Aduh ya. Ada rasa manis muncul. Apa? Air. Maka caranya langsung minum kapsulnya. Ya. Jika rasanya asam, tadi ibu-ibu semua yang ngomong asam. Tahu nggak kenapa? Emang asam itu masalah ibu. Ya. Buktinya apa? Wanita kalau lagi hamil cari yang asem-asem. Bener? Alami nggak tuh? Kan lagi ambil. Alami kebutuhan organ tanah. Maka berarti masalah tanah. Berarti besok bikin infusan, Bu. Bikin infusan. Ini simpen, bawa ke rumah. Nanti maghrib buka, rendam ke air, minumnya pagi. Gak usah dikocok. Ya. Tapi takut nggak higienis ya. Minum aja sekarang ya. Ya, oke. Ini gunanya apa? Memberikan diagnosa sekaligus terapinya. Bisa dipahami? Kesimpulannya, Bimax ini perlu atau perlu banget? Mantap nggak? Mantap. Hatinya gimana dengar kajian ini? Siap untuk jadi konsultan? Kuliah S2 kita berakhir dengan pemberian gelar. Apa gelarnya? S2, biasanya MSc, MPd, MA. Sekarang apa? MD. Apa itu MD? MD, gelar baru. Namanya gelar S2, mirip dokter. Cerita saya mirip dokter nggak? Iya. Cuma mirip loh ya. Yang dokter itu belajarnya panjang, lama, dan dia tahu jenis penyakit. Kita nggak tahu jenis penyakit. Kita cuma tahu letaknya di mana. Atas, tengah, bawah, atau luar. Api, angin, air, atau tanah. Puyer, sirup, kapsul, infus. Siang, malam. Satu kapsul atau dua kapsul. Laki atau perempuan. Anak-anak atau dewasa, orang sudah tua. Cukup jelas? Andai ada pertanyaan,
yang akan saya minta jawab langsung Bapak Ibu sendiri. Biasa gitu ya. Baik, sesi ini akan saya akhirkan sampai sekian Bapak dan Ibu. Kita tepuk tangan dulu dong untuk Bimex. Oke, off. Oh ya.